Halo RBers, bertemu lagi. Ah, Teman-teman, kali ini saya mau sharing film His Only Son. Rada populer denger ya, His Only Son itu apa ya? Jadi ini film cerita tentang Bapak Abraham dan saya berceritanya dari sisi Katolik, Kristen Katolik karena saya Katolik ya. Jadi His Only Son itu menggambarkan kesetiaan ujian yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan kepada orang yang dikasihinya. Jadi dari Bapak Abraham yang saya kenal sebagai Bapak Bangsa, disebut Bapak Bangsa, orang yang terkenal deh. Jadi waktu itu kan saya ada Tuhan Yesus gitu di gereja. Itu waktu mau disalib ya, itu saya kalau tidak keliru ada penampakan di Alkitab, ada penampakan dari Bapak Abraham, Ishak, Yakub, apa Bapak Abraham ada salah satunya deh. Bapak Abraham, Nabi Elia yang terkenal gitu. Jadi Bapak Abraham maksudnya saya bisa keliru ya. Cuman maksudnya itu Bapak Abraham itu dikenal banget. Nah ini film ini betul-betul diuji gini. Tuhan berfirman, tapi hasilnya nggak langsung ada. Tuhan berfirman ke Bapak Abraham bahwa keturunanmu lihat bintang di langit. Keturunanmu akan bintang di langit seperti bintang di langit kalau engkau bisa menghitungnya. Nah, ngerti begitu berarti tidak bisa terhitung keturunannya. Kemudian yang pasir di laut apakah bisa menghitung? Nggak bisa. Demikianlah anak keturunanmu akan seperti itu banyaknya, tidak terhingga gitu teman-teman. Tapi hasilnya apa? Sampai Sarah istrinya menua pun belum dikasih anak juga. Bayangin sampai. Nah udah itu di film ini digambarkan ya ini ngoceh. Misalnya Sarahnya juga ngoceh bilang itu Tuhan janji itu, tapi ingat engkau tidak akan menjadi bapak bangsa orang yang ini dikaruniai keturunan kalau saya tidak mengandung. Kalau saya sampai umur segini nggak mengandung. Tuh bayangin. Tapi bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Tapi bagi manusia masalahnya bertahun-tahun, puluhan tahun ya, yang umur manusia seperti itu rasanya memang berat banget. Tapi di situ tuh betul-betul Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sampai akhirnya nanti ceritanya akhirnya mengandung di usia tuanya yang saya ketahui. Kemudian kan punya anak, kena diberi hendaklah engkau beri nama dia Ishak gitu kan. Nah itu pun nanti ini dari sisi Kristiani ya, saya nggak takutnya dari penafsiran dari agama lain berbeda itu ya. Inilah saya hanya bercerita dari sisi Kristiani gitu, dari sisi Katolik. Jadi katanya nanti Ishaknya itu juga nanti Ishak sudah besar diminta dikorbankan. Saya minta kamu mengorbankan anakmu yang kau kasih itu Ishak. Coba nanti di akhir film tuh juga diceritain bahwa begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini ya, sehingga kan nanti di endnya itu bukan Ishak yang dipersembahkan, tapi Tuhan memberikan ganti berupa kambing atau domba gimana lah, saya nggak tahu, di semak-semak belukar itu di gunung Horeb ya, gunung ya pokoknya di gunung itu gitu teman-teman. jadi digambarkan begitu ya, Tuhan tuh betul-betul menguji kesetiaannya itu, dan pemberian itu betul-betul nggak terhitung. Nah di akhir juga diceritakan bahwa jadi waktu dia mau menyembelih anaknya itu, udah jangan kau lakukan itu ya, karena aku sangat mengasihi engkau Ishak. Sebagai gantinya itu sembelihlah binatang itu. Jadi muncul tiba-tiba ajaib Tuhan kan. Kemudian terus
2000 tahun kemudian digambarkan, apa pokoknya itu kan dari zaman Bapak Abraham sampai di Katolik, di Kristiani kan ada Tuhan Yesus kan. Jadi ada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah itu ada roh. Allah adalah roh. Dia itu memiliki mengorbankan, memiliki putra untuk menebus manusia. Nah itu keajaiban Tuhan. Saya juga nggak tahu. Ya pokoknya keajaiban Tuhan. Kayak gitu teman-teman. Nah itu pokoknya di Katolik, di Kristen digambarkan 2000 tahun kemudian pun Allah karena begitu besar kasihnya kepada dunia ini sehingga mengorbankan anak putra tunggalnya yang dikasih, yaitu Yesus Kristus, yang mana dimati disalib. Jadi gitu teman-teman. Jadi sebenarnya hidup itu ya bisa dibilang berat, susah, sukar, tapi kita jangan sampai jatuh ke dalam dosa, jangan sampai jatuh ke dalam kesalahan, atau gini deh, bukan dosa deh. Oke, dosa itu otomatis ya salah, tapi jangan meninggalkan Tuhan. Jadi kita udah jatuh gitu, tapi kita bertobat balik, jatuh bertobat balik, terus memperbaiki hidup kita kayak gitu. At the end itu nanti seperti firman-Nya ke Bapak Abraham bahwa begitu besar pahala yang kau dapatkan. Jadi karena menanti, karena memiliki faith, keyakinan kepada Tuhan Allah. Jadi di film itu digambarkan begitu. Tapi dalam perjalanannya tadi saya cerita memang berat, dan ya itu kan Sarah istrinya sampai dia belum ngandung sampai Sarah bilang ke kamu ini deh, kamu coba menikah kawin dengan wanita lain. Ya udah, akhirnya tetap janji Tuhan juga tetap terjadi bahwa keturunannya itu akan menjadi seperti tidak terhitung banyak ya. Itu jadi menjadi pemimpin bangsa-bangsa. Jadi betul-betul firman Tuhan ya dan amin. Dan kita pokoknya kita mau kesalahan sampai gimana pun ya udah yang telah terjadi, tapi jangan pernah meninggalkan Tuhan. Itu aja. Kalau kita salah, berbalik arah ke jalan yang benar. Tapi kalau kita nanti udah jalan berat tapi kita ninggalin Tuhan, di gambar yang di film Sarah pun juga ya gimana, apa Tuhan berfirman gitu, mana kayak gitu kan, mana buktinya, mana ini. Saya sudah berumur, sampai dia juga bilang kita pergi aja ke tanah Mesir, berlimpah-limpah susu gandumnya. Jadi di tanah yang terjanji pun dijanjikan juga ini tanahnya belum bagus, belum ya, masih gersang kayak gitu kan, padang pasir. Tapi semua hanya waktu, dan di hidupnya dia pun tetap janji Tuhan dipenuhi. Jadi saya pun juga perjuangan berat, menghadapi banyak masalah, cobaan, menghadapi banyak kesulitan hidup. Tapi saya pun juga berpikir, teman-teman, saya kalau ninggalin Tuhan untuk apa? Malah bisa binasa. Malah kalau kitanya sembarangan, nanti kalau saya sampai kecelakaan, saya kehilangan anggota tubuh, saya meninggal, saya mau lari kemana kayak gitu kan. Jadi makanya seberat apapun tetap saya pun beriktikad tidak akan meninggalkan Tuhan. Jadi kalau sampai terjadi masalah apapun, ingat kita tetap bisa selamat kayak gitu teman-teman. Jangan kita pikir kita udah meninggalkan pencipta kita, atau kita berpikir nih, kita ini siapa sih, kita nggak kenal siapa yang nyiptain kita, jadi kita bisa hidup gitu aja. Nyatakan enggak teman-teman, jangan mencobain gitu, karena agama-agama telah memberi contoh, menyatakan di Alkitab, di kitab suci, agama apapun bahwa ada Allah, ada Tuhan yang menciptakan manusia kayak gitu teman-teman. Ya, jadi gitu teman-teman, itu yang saya mau share. Kita jangan pernah meninggalkan Tuhan walaupun ujian berat. Mau lari kemana? Mau lari ke setan? Setan emang bisa apa? Nanti kita meninggal juga itu malah ke neraka susah. Atau enggak nanti pemberiannya hanya sementara,
habis bosen mau apa teman-teman gitu, nanti malah kita hancur. Mendingan ya udah sabar, kita nggak tahu sampai kapan, usahakan yang terbaik dan selalu di jalan Tuhan dan bersama Tuhan, dan selalu meminta pemberian apapun dari Tuhan saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye teman-teman.